Shalom teman-temanku para petani porang yang ada di seluruh Republik Indonesia yang sedang menanam porang di musim tahun ini, tahun 2021. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Ya, salam tangguh. Kenapa saya bilang salam tangguh? Karena baru kemarin ya, mungkin banyak di antara kita yang menghadapi cuaca ekstrim ya untuk tanaman porang kita. Mungkin untuk yang pertama kali menanam porang di musim ini mungkin agak sedikit kaget. Tetapi untuk beberapa orang yang sudah menanam porang jauh-jauh hari, ya mungkin sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Ya, kita sebagai petani pasti berusaha mencari solusinya bagaimana agar tetap tanaman porang kita tumbuh subur. Ada yang menggunakan paranet untuk yang tanpa naungan. Ada juga yang melakukan pola penyiraman rutin sampai cuaca kembali stabil, yaitu hujan. Karena para petani porang ini ya sangat menunggu-nunggu kedatangan hujan ya, kebanyakan. Dan di sini saya akan mereview tanaman porang saya di lahan porang pertama ya, yang ada di Depok. Saya mau review perkembangannya setelah turun hujan 2 hari berturut-turut di Depok. Jadi seperti ini nih teman-teman. Nah, seperti ini sudah pada tunas ya. Ini saya tanam sekitar 2 minggu yang lalu. Pertumbuhannya cukup bagus ya. Untuk yang ada naungan bambu ya, cukup bagus pertumbuhannya, cukup merata. Nah, jadi hampir semuanya tumbuh seperti ini. Hampir semuanya tumbuh. Seperti yang di sana juga semuanya tumbuh merata. Nah, dan ini saya tanam di pertengahan bulan Juli. Nah, begini nih. Setelah terkena panas yang sangat ini ya, ekstrim kemarin, banyak di antara tanaman porang saya di lahan ini layu, bahkan ada yang mati ya. Contohnya seperti ini nih. Nah, dia udah sempat keluar kata kecil ya, udah ada hasilnya kata kecil. Tapi coba kita bongkar ya, untuk di dalamnya itu masih ada nggak kehidupan gitu loh. Bakal ada nggak kehidupan selanjutnya gitu. Kita coba. Nah, ini ya teman-teman kataknya teman-teman ya. Ini kataknya. Dan ini umbi yang dibentuk ya. Ini umbi baru. Umbi. Dan ini kataknya udah mulai kempos ya teman-teman. Ini kataknya sudah mulai kempos. Nih. Kita lihat. Dan ini sudah membentuk umbi baru. Tetapi dia tidak ada tunas lanjutan ya. Tidak ada tunas lanjutan. Ini dikarenakan kemarin terlalu banyak kendala ya untuk khususnya cuaca. Nah, tapi untuk sebagian seperti ini teman-teman. Ini juga karena ada naungannya pohon bambu. Seperti ini pertumbuhannya. Nah, cukup banyak ya teman-teman yang mengalami kerusakan. Tapi di antaranya ada juga yang tumbuh tunas baru. Nah, seperti ini teman-teman. Ini daunnya pada gosong ya. Tetapi di sampingnya masih tumbuh tunas baru. Nah, kalau untuk yang ini seperti ini teman-teman. Daunnya gosong. Seperti ini. Nah, kalau yang ini seperti ini teman-teman nih. Dia hampir mati ya, tetapi dia tumbuh tunas baru nih, seperti ini. Ini masuk di tunas kedua. Di tunas kedua untuk tanaman kita. Nah, seperti ini. Dia tumbuh tunas kedua. Kemarin ini saya berikan naungan kacang tanah ya teman-teman. Dan kacang tanahnya sudah saya cabut. Sudah saya ambil ya, karena sudah cukup tua juga. Waduh, di sini rumputnya teman-teman. Benar-benar subur sekali rumputnya.
Nah, ini untuk tanaman porang kita yang ada di bawah naungan kacang mede. Jadi begitu teman-teman, kalau misalnya di bawah naungan ya, pertumbuhannya cukup stabil. Tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi ya. Ini yang dari umbi. Dari umbi juga pertumbuhannya cukup baik. Ini kita memberikan pupuk ya baru sekali ya. Pupuk dasar kita menggunakan kotoran kambing, sama kita campur pupuk petroorganik dan kapur dolomit. Nah, kalau untuk yang di sini ya teman-teman ya, banyak yang tidak tumbuh nih. Banyak yang tidak tumbuh. Padahal kita sudah berikan naungan kacang tanah, dan nanti kita akan membuat penanaman susulan ya. Nah, kalau seperti ini nih, tumbuh. Ya kalau kayak gini tidak usah terlalu dirisaukan ya. Yang namanya bercocok tanam tidak selamanya selalu lancar-lancar saja. Nah, ini yang dari umbi. Nah, ini kemarin teman-teman sempat mengalami kekeringan dahsyat ya. Ya, sudah mulai pulih lagi setelah turun hujan 2 hari. Nah, ini nih, pucuknya sampai seperti ini nih teman-teman. Terkadang saya suka kasihan, dan mudah-mudahan nanti dia akan pulih kembali ya, atau dia mati, dia akan tumbuh tunas baru. Nah, seperti ini. Di sini padahal saya kasih jarak tanam ya, sekitar ada yang 15 cm, ada yang 20 cm ya. Kayak gini nih teman-teman nih, gosong. Tapi saya nggak tahu di dalamnya gimana nih. Kita coba lihat. Wah, putus ya. Nah, begini teman-teman, dia muncul tunas baru ya. Ini kita lihat, dia muncul tunas baru. Kemarin saya menanamnya tidak terlalu dalam ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada pembentukan umbi nih teman-teman. Ini kataknya, ini umbi barunya. Puji Tuhan ya, hujan segera turun sehingga perkembangan tunasnya selanjutnya tidak terganggu. Dan harapan saya ya, hujannya tetap stabil ya. Ya, walaupun tidak setiap hari, ya minimal dalam seminggu ada turun hujan. Seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat ya, sama kasusnya seperti yang tadi. Nah, kita lihat bagaimana di dalamnya. Adakah tunas baru atau malah sudah mati? Nah, ini dia muncul tunas baru ya teman-teman. Nih seperti ini. Sama lagi pembentukan umbi baru ya. Begitulah teman-teman. Jadi ini kita tanam sekitar pertengahan bulan Juli, Agustus, September, Oktober ya. Sudah memasuki bulan ketiga. Jadi di bulan ketiga itu dia sudah pembentukan umbi. Itu makanya teman-teman, jadi kenapa tanaman itu sangat kita jaga ya di masa dia pertumbuhan awal, supaya tidak terganggu untuk pertumbuhan selanjutnya. Ya, kita doakan aja teman-teman untuk tanaman porang kita ini bisa tumbuh dengan baik, dan segala kendala-kendala yang ada di lapangan ya, kita mencoba cari solusinya ya. Kita coba cari solusinya perlahan demi perlahan. Kita bertanya kepada senior-senior ya yang sudah pertama kali menanam porang. Meskipun sekarang kita memasuki di musim tanam kedua ya untuk menanam porang, tetaplah kita harus banyak belajar lagi gitu. Meski ada yang bilangnya tanaman porang ini cukup gampang untuk dibudidayakan, tetapi kalau penanamannya tidak tepat pada musimnya, atau kita menanam di luar musim, atau juga kita menanam atau lebih awal ya, kalau kita tidak siap menanggung resikonya ya jangan dicoba. Lebih baik kita mengikuti ritmenya. Di situ musim hujan datang, tunas sudah mulai
naik ke permukaan atau tunas sudah mulai keluar dari kataknya atau dari umbi, baru kita melakukan penanaman. Dan itu juga kalau bisa ya kita tanam di bawah naungan atau kita kasih paranet. Dan ini untuk penanaman katak yang akan kita lakukan secepatnya ya. Kenapa kita lakukan penundaan penanaman untuk di lahan ini? Karena kemarin itu sempat beberapa katak kita mengalami kekeringan, sehingga kita lakukan penundaan untuk menanam sampai musim hujan stabil. Ya, stabil itu contohnya misalnya dalam 1 minggu sudah ada 1 atau 2 kali turun hujan, baru kita lakukan penanaman. Nah, ini yang saya tanam di bulan Agustus akhir. Begini nih penampakannya teman-teman. Nah, ini untuk mulsa, ini mau saya bongkar lagi nih teman-teman, karena rusak ya. Kebetulan juga di sini banyak ayam tetangga yang ada di sekitar pekarangan kita nanam porang. Ya, dicakar, akhirnya semuanya begini. Tapi ada sih beberapa yang masih utuh, tetapi untuk di bagian sini mengalami kerusakan seperti ini. Nah, begini teman-teman nih tanamannya yang kita tanam di bulan Agustus. Nah, seperti ini teman-teman. Baik ya, pertumbuhannya sudah memasuki tunas kedua. Ini untuk di tunas pertamanya ya, daunnya semuanya pada cacat. Tetapi mudah-mudahan untuk di tunas kedua seperti ini ya, tidak mengalami hal yang sama lagi. Hampir semua tumbuh ya, untuk dari katak hampir semua tumbuh, walaupun tidak serentak. Terkadang ada yang memasuki tunas kedua, ada yang baru tunas 1. Saya nggak ngerti ya, mungkin dari bibit juga berpengaruh. Nah, seperti ini nih teman-teman, ini dari umbi. Nah, ini dari umbi. Kemarin daunnya sempat mengalami kerusakan ya, seperti kayak di ujung-ujungnya gitu. Nih, ada bekas kulitnya seperti ini nih. Ini bekas kulit gosong nih teman-teman. Tetapi sekarang seperti ini pertumbuhannya. Nah, seperti ini juga tumbuh. Nah, untuk ini nih teman-teman nih ya. Ya, walaupun gimana keadaannya teman-teman, kita tetap semangat. Tetap optimis. Karena usaha dan kerja keras, saya percaya, saya meyakini tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yang penting kita mau berjuang, kita mau mencoba, kita mau berusaha. Kalau misalnya kita gagal, coba lagi. Kalau kita gagal, coba lagi. Karena beberapa kali kita mencoba, kita akan menemukan keberhasilan. Dan di dalam banyak kegagalan itu kita akan belajar mencari solusinya. Cukup sekian teman-temanku video yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Terima kasih untuk semuanya teman-temanku yang sering menonton di channel YouTube saya. Semoga pengalaman ini dapat memberikan inspirasi atau dapat menambah pengetahuan atau dapat juga menjadi solusi-solusi untuk masalah yang sama yang sedang kita hadapi. Terima kasih teman-temanku. Sukses selalu para petani yang ada di seluruh Republik Indonesia, khususnya para sahabat-sahabatku para petani porang. Tetap semangat, terus berjuang, jangan patah semangat. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera untuk keluarga Anda. Shalom.